Coba deh kalian bayangin, lagi kerja baik-baik, tiba-tiba dituduh menjual produk berbahaya, terus direkam, dan videonya viral kemana-mana. Reputasi bisa hancur dalam sekejap kan? Tapi, gimana kalau ketidakadilan itu justru jadi jalan pembuka rezeki yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya? Nah, ini dia kisah nyata yang luar biasa dari seorang penjual es krim bernama Babe, di mana fitnah justru berbalik jadi berkah. Nah, kalimat ini keluar langsung dari mulut Babes sendiri loh. Aneh kan kedengarannya, dituduh curang, malah dapat banyak berkah. Ini nih paradoks yang bakal kita bedah bareng-bareng. Kisah ini nunjukin gimana sebuah musibah itu bisa loh berbalik 180 derajat. Jadi, ceritanya itu dimulai di satu hari yang biasa aja, yang tiba-tiba berubah jadi mimpi buruk. Yuk kita lihat gimana sebuah kecurigaan sederhana bisa meledak jadi isu nasional yang sampai menyeret seorang pedagang kecil ke kantor polisi. Nah, ini nih bagian paling krusialnya. Tuduhan itu dilontarkan di depan umum, terus direkam tanpa ada bukti sama sekali. Tuduhannya tuh serius banget loh, es krim dari spons dan bahan kimia berbahaya. Tanpa ada verifikasi, tanpa kesempatan membela diri, Babel langsung aja digiring ke kantor polisi. Ya, kalian tahu sendirilah di zaman sekarang video kayak gitu nyebarnya cepet banget. Nggak pakai lama, Babel langsung dicap penjahat. Narasi yang kebentuk di publik ya gitu, pedagang licik yang tega meracuni anak-anak, sebuah pengadilan media sosial yang menghancurkan reputasinya dalam sekejap mata. Tapi, di tengah-tengah viralnya kasus ini, proses hukum yang sebenarnya mulai jalan. Disinilah ceritanya mulai berbalik, ketika fakta akhirnya bisa mengalahkan asumsi. Yuk kita lihat gimana ceritanya kebenaran akhirnya bisa terungkap. Untungnya, polisi nggak cuma nelan mentah-mentah video viral itu. Mereka ngelakuin langkah yang seharusnya emang dilakuin dari awal, pengujian. Sampel es krim Babe langsung dibawa ke lab buat dianalisis secara ilmiah. Nasib Babe ya benar-benar ada di tangan hasil tes ini. Dan inilah hasilnya. Di satu sisi, ada tuduhan yang serem banget. Es krim palsu dari spons berbahaya. Di sisi lain, ada fakta ilmiah dari laboratorium. Es krimnya asli dan terbukti aman buat dikonsumsi. Jauh banget kan bedanya? Babe terbukti nggak bersalah. Titik. Nah, begitu hasil lab keluar, ada momen yang, wah, dramatis banget. Kata Babe, oknum aparat yang nuduh dia itu datang lagi nemuin dia. Mereka nggak cuma minta maaf, salah satunya bahkan sampai sujud sambil nangis, mohon ampun. Ini nunjukin penyesalan mereka yang dalam banget atas kesalahan fatal yang udah mereka lakuin. Oke, kasus hukumnya sih udah kelar. Tapi cerita Babe, malah baru dimulai. Ketidakadilan yang dia alami itu justru memicu gelombang simpati publik yang luar biasa. Disinilah kita bakal lihat yang namanya hikmah bekerja dengan cara yang paling nggak disangka-sangka. Buat kalian yang mungkin belum familiar, hikmah itu konsep yang penting banget. Intinya, ini kepercayaan kalau di balik setiap musibah, di balik setiap kesulitan, pasti ada pelajaran atau berkah tersembunyi. Dan buat Babe, hikmah ini datang dalam bentuk yang sangat-sangat nyata. Rasa simpati orang-orang itu nggak cuma di mulut aja, tapi jadi aksi nyata yang luar biasa. Coba bayangin deh, Babe yang tadinya cuma pedagang sederhana, tiba-tiba dapat rumah baru, semua utangnya lunas, dapat motor baru, perabotan lengkap, bahkan dikasih hadiah perjalanan umroh buat dia sama istrinya. Hidupnya benar-benar berubah total. Nggak berhenti di situ aja. Sumbangan dalam bentuk uang tunai juga ngalir terus. Babe yang tadinya mungkin hidupnya pas-pasan, sekarang punya tabungan sebesar 50 juta rupiah. Sebuah angka yang ngasih dia fondasi finansial yang mungkin nggak pernah dia punya sebelumnya. Dapat rezeki nomplok itu satu hal ya, tapi ngelolanya, wah itu cerita lain lagi. Kisah Babe sekarang masuk ke babak baru, yaitu tentang tanggung jawab yang datang bareng sama keberuntungan. Nah, disinilah masuk nasihat penting dari Kang Deddy Mulyadi, seorang tokoh publik yang juga ikut ngebantu Babe. Dia ngingetin, rezeki kayak gini tuh bisa cepet banget hilang kalau nggak dikelola dengan benar. Simpati publik itu kan nggak selamanya ada. Jadi, nasihatnya tuh benar-benar praktis dan masuk akal. Intinya, duit ini bukan buat foya-foya, tapi jadi modal buat bangun masa depan yang stabil. Babe didorong buat mulai usahanya sendiri, karena pada akhirnya cuma dia sendiri yang bisa mengubah nasibnya secara permanen. Bantuan dari orang lain itu cuma pemicu, bukan solusi jangka panjang. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang menarik banget. Cerita Babe ini kan emang kayak dongeng ya, dari difitnah sampai dapat rezeki. Tapi, sebenarnya siapa sih yang tanggung jawab buat happy endingnya? Apakah ini murni keberuntungan? Atau justru sekarang, tanggung jawab itu ada di tangan Babe sendiri untuk mewujudkan akhir bahagia yang sesungguhnya?
Ini jadi pengingat buat kita semua, kalau rezeki nomplok itu seringkali adalah sebuah ujian, bukan cuma sekedar hadiah.